Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12, materi terakhir yang akan kita bahas adalah tentang user testing dan juga antarmuka masa depan. Nah, jika kemarin kita sudah bahas tentang design thinking, kemudian juga user experience, user interface, dan juga user centered design, dan ini kita bahas jika kita sudah membuat sebuah prototipe, maka apa yang harus kita lakukan, misalkan kita sedang membangun sebuah sistem ataupun aplikasi, kita berikutnya akan melakukan yang namanya user testing, ya. User testing ini adalah pengujian kelayakan suatu produk ataupun aplikasi terhadap user, ya. Pengujian pengguna lebih seperti menguji dari utilitas ide ataupun aplikasi, apakah nanti aplikasi yang sudah dibuat itu sesuai dengan yang pengguna butuhkan. Kemudian, tujuan dari user user testing yang pertama adalah memvalidasi permintaan dari produk, ya. Permintaan siapa? Permintaan dari pengguna. Dan manfaatnya adalah memberikan hasil pengujian lebih awal sebelum kita meluncurkan produk tersebut, ya. Dan lebih, mengerti bagaimana segmen dari pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Kegunaan berikutnya adalah yang pertama, ketika kita melakukan user testing, harapan kita adalah kita bisa menemukan masalah, ya. Jadi kalau sudah lebih awal masalah ini diketahui, maka akan lebih mudah kita memperbaikinya dulu. Kemudian yang kedua, menghindari produksi yang tidak perlu, ya, kos produksi atau biaya produksi yang tidak perlu, karena nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Bisa menghemat waktu. Kemudian juga bisa menentukan, user segmennya yang akan menggunakan aplikasi ini seperti apa. Dan, juga membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dari user, yang tadi ya, sama dengan menemukan masalah, kemudian kita akan mencari solusi sesuai dengan yang dibutuhkan user. Nah, metodenya itu biasanya kita kenal, ada 2 macam. Yang pertama adalah metode kualitatif, dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif ini biasanya lebih kepada melihat kualitas ataupun isi dari, user testing, ya. Biasanya digunakan dalam hal ini testingnya dalam bentuk focus group, discussion ya, misalkan, bentuknya interview, tanya jawab, kemudian juga forum, ataupun juga ada observasi, ya, atau kita bisa melihat dari user diary. User diary itu biasanya catatan-catatan tentang apa namanya, apa yang user rasakan ketika menggunakan aplikasi kita. Kemudian dari segi metode kuantitatif biasanya, lebih kepada angka fokusnya, ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan angka-angka ini untuk melakukan user user testing, ya, bisa dengan contoh-contohnya misalkan melakukan A/B testing, ya. A/B testing ini tes untuk membandingkan 2 desain. Jadi nanti kita bisa lihat mana yang cenderung disukai dan mana yang kurang disukai. Kemudian juga kita bisa melakukan eye tracking. Eye tracking ini biasanya tes untuk melihat arah pandangan subjek ketika mengakses sebuah halaman website. Jadi eye tracking ini biasanya ada tools-nya, ya. Kita bisa tahu user itu lebih suka melihat atau mengakses menu-menu di website yang mana gitu, ya. Kemudian juga kita bisa melakukan card sorting. Ini tes untuk menentukan navigasi dan juga dari struktur website. Atau kuantitatif juga biasanya kita lakukan dengan cara melakukan survei ataupun menyebar kuesioner. Nah, ini lagi, beberapa perbedaan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk, apa namanya, kualitatif, fokusnya pada interpretasi dan pemahaman tentang fenomena dan konteks sosial dari subjek penelitian, ya tadi contohnya adalah wawancara, kemudian menganalisa isi konten, melakukan observasi, gitu. Kalau kuantitatif, fokusnya pada numerik dan juga statistik. Jadi nanti ada survei-survei, kita putuskan beberapa poin-poin dari jawabannya. Setiap jawaban memiliki poin, nanti poin itu akan kita hitung dan dari situlah kita menemukan data numerik dan juga statistiknya. Kemudian untuk kualitatif biasanya berupa analisa naratif, ya. Sedangkan untuk kuantitatif pasti karena angka maka bentuknya adalah analisis statistik. Kemudian tujuannya kualitatif biasanya untuk menjelaskan
kemudian memahami dan juga menjelajahi fenomena yang terjadi pada aplikasi. Dan kuantitatif karena berupa angka berarti nanti mengukur ya, mengukur, kemudian menguji hipotesa ataupun menguji metode ya. Kelebihannya dari segi kualitatif maka biasanya lebih mendalam dan juga deskriptif, kemudian lebih fleksibel dan juga lebih ke konteks dan makna. Kekurangannya lebih subjektif ya, kemudian generalisasinya terbatas dan proses analisisnya lebih kompleks. Dengan kalau kuantitatif, objeknya bisa diuji, generalisasinya lebih luas, kemudian bisa dianalisa secara statistik. Tapi dari sini biasanya kurang mendalam dan juga kurang fleksibel ya, dan tidak bisa menjelaskan konteks sosial yang ada. Oke. Kemudian teknik dari user testing yang bisa kita kenali biasanya yang pertama itu menggunakan teknik tradisional atau disebut dengan in-house usability testing. In-house atau tradisional ini biasanya antara usernya dan juga tim developernya itu bertemu dalam satu ruangan atau satu tempat, ya. Jadi secara offline. Sedangkan teknik yang berikutnya ada teknik moderate. Moderate ini biasanya user eh, apa namanya dan testernya itu tidak harus bertemu secara offline. Bisa dilakukan secara online dengan menggunakan misalkan testing-testing yang bisa kita gunakan secara online. Dengan unmoderate itu biasanya user bebas melakukan testing ini kapan saja, tidak ditentukan waktunya ya, tidak harus bersamaan dan nanti kemudian bisa diambil hasilnya. Ini biasanya dilakukan kalau usernya itu berbeda-beda wilayah ya, bahkan bisa berada tersebar di beberapa penjuru dunia. Dan juga ada guerrilla testing, ini melakukan seluruh perencanaan, kemudian secara offline dan tanpa menghubungi calon user. Jadi nanti langsung saja dilakukan testing. Nah, itu beberapa teknik user testing yang sering digunakan. Kemudian ketika melakukan user testing, apa saja yang perlu dilakukan? Nah, kalau yang ini adalah urut-urutan menurut Produkzilla tahun 2020. Ya, kurang lebih yang pertama kita harus membuat rencana, kemudian menyiapkan prototipenya, ya. Kemudian yang kedua membuat skenario. Skenario ini berisi user flow ataupun task flow, ya, ataupun wire flow gitu ya. Di sini nanti akan diarahkan pengguna mana saja yang harus tes ya, dari mulai menu-menu apa saja yang harus diakses dan dilakukan tes. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan juga melakukan user recruitment itu dengan cara menentukan calon pengguna yang akan menguji aplikasi. Lalu berikutnya adalah setelah kita dapatkan hasilnya, kita catat hasilnya. Dari hasil tersebut kita lakukan analisa ya. Dari analisa ini nanti kita akan menemukan fenomena-fenomena ataupun bisa jadi masalah dari aplikasi yang sedang dibangun. Nanti baru kemudian setelah itu kita bisa tentukan solusi dari masalah tersebut. Nah, kemudian untuk pengukuran yang menjadi parameter terhadap penilaian user testing itu menurut ISO yang pertama ada 3 ya. Yang pertama adalah effectiveness. Effectiveness adalah akurasi dan juga kelengkapan di mana nanti pengguna akan mencapai tujuan yang lebih spesifik ya. Ada efisiensi berisi di sini sumber daya yang dikeluarkan berkaitan dengan akurasi di mana pengguna mencapai tujuan atau tidak dalam menggunakan aplikasi. Kemudian satisfaction ini berarti kepuasan pelanggan atau pengguna produk. Penggunanya lancar menggunakan produk tersebut ya, kemudian hasilnya mereka nyaman, itu berarti satisfaction-nya tingkatnya lebih tinggi. Ini menurut ISO tahun 2013. Sedangkan menurut Nielsen dan Nielsen ini ada 5 atribut ya, dari tadi ada efisiensi, kemudian satisfaction, kemudian juga ada learnability. Learnability ini adalah apakah sistem yang digunakan itu mudah dipelajari ya, user friendly. Kemudian memorability, apakah mudah diingat langkah-langkahnya. Kemudian apakah errors ya, errors ini berarti harus memiliki tingkat error yang rendah dari sebuah aplikasi.
Nah, jumlah user sendiri, ini kita bisa, membedakan dari segi kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif tadi kan, biasanya yang kita ukur adalah dalam bentuk angka. Maka perlu 20 peserta per putaran penelitian. Jadi harus semakin banyak, eee, jumlah pesertanya, maka akan semakin bagus gitu ya. Dengan kualitatif, tesnya bisa menggunakan 5 sampai 8 user dan dibuat grup, karena tadi kan bentuknya, forum discussion ya, ataupun interview. Ini dalam satu putaran bisa berupa 5 sampai 8 orang dalam setiap putaran testing. Kemudian, jika kita melakukan analisa, silakan kalian bisa membuat, atau melakukan latihan dengan membuat analisa sebuah website misalnya ya. Nah, di sini contohnya misalkan kita punya website seperti ini. Nah, dari sini pertama tadi kita akan membuat prototipenya ya. Ini prototipenya misalkan. Dan berikutnya kita membuat skenario-nya. Nah, skenario ini kita akan bedakan misalkan dari kita akan mengakses, usernya akan mengakses bagian kiri, tengah, kanan, dan juga header. Nah, dari sini, user bisa mulai, kalau seperti ini kan biasanya ini menggunakan kualitatif ya. Misalkan dari sebelah kanan, sebelah kiri misalkan home dan news websitenya harus kelompok dengan menu-menu kategori. Oke, menu-menu kategori yang tidak tersusun rapi atau berurutan, misalkan seperti ini ya. Kemudian menyebabkan kesulitan pembacaan. Kemudian kontrolnya kurang lengkap, misalkan scroll down, kemudian apa geser kanan, geser kiri juga kurang ada, misalkan itu bisa menjadi fokus dari usability testing atau user testing. Tampilannya nggak rapi, kemudian cropping pada dasar pengelompokan juga kurang, misalkan inkonsistensi desain link, ini juga bisa menjadi bahan dari yang harus kalian tes dalam usability testing. Ini contohnya, misalkan di dalam header harusnya di sini ada link untuk masuk kembali ke home gitu ya. Kemudian di sini ada informasi yang sama ditulis dengan cara yang berbeda, ini contoh ya. Jadi informasinya ini harusnya konsisten. Kalau misalkan kontributornya berupa nama, maka ke bawahnya adalah nama juga gitu. Jangan yang atas nama, kemudian di bawahnya menggunakan email gitu ya. Kemudian konsistensi seperti ini juga perlu diperhatikan ya. Apakah konsisten dengan menggunakan bahasa Indonesia atau kemudian dicampur-campur seperti ini ya. Seperti anak Jaksel misalkan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, ini contoh-contoh, hasil yang bisa didapat dari sebuah usability testing tadi. Nah, ini ya belah kanannya, misalkan linknya, ini link atau bukan ya, misalkan seperti ini biasanya bisa diklik atau enggak. Ini juga apakah link atau bukan. Kemudian jumlah visitornya ya, kurang tepat misalnya ini statistik statusnya misalkan harusnya bisa diganti dengan yang lebih tepat. Online online ya, di sini apa nih yang nih, kok ada 2 orang gitu ya, tidak jelas misalnya. Itu contoh dari analisa website. Nah, ketika melakukan usability testing seperti yang Ibu sampaikan di kemarin, itu kalian juga bisa membuat success metric ya. Ini contoh di dalam design thinking. Jadi setiap user nanti bisa dibuat, kolom seperti ini, kemudian step 1 sampai dengan step terusnya nanti dibikin indikatornya gitu. Kalau misalkan dia kesulitan di step 1, maka kalian bisa kasih warna merah. Kalau dia lancar terus dari step 1 sampai akhir, maka bisa melakukan dengan diberikan indikator warna kuning, hijau dan seterusnya. Makin banyak warna merah, maka bisa dibilang bahwa aplikasi yang sedang dibuat atau sedang dites ini memerlukan banyak perbaikan ya. Nah, itu tadi user testing. Berikutnya kita akan bahas tentang teknologi di masa depan. Contohnya adalah teknologi hologram. Ya, holografik ini menggunakan hologram yang menampilkan outputnya. Nah, ini banyak kalau misalkan kita nonton film-film science fiction ya, sci-fi, itu banyak sekali teknologi holografik ya. Jadi tinggal tidak perlu memerlukan gadget secara fisik, kita sudah bisa memunculkan holografik itu dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, future gadget ini merupakan masa depan dari gadget yang ada di masa sekarang. Pastinya akan lebih berbeda, lebih canggih ya. Misalkan seperti ini, hanya perlu alat yang seperti ini nanti akan muncul ya layarnya. Jadi
bentuk gadgetnya biasanya semakin maju dia akan semakin kecil ya. Kemudian teknologi digital contohnya sudah tidak ada newspaper lagi ya. Semuanya sudah menggunakan apa namanya? Paper tablet seperti ini ya. Paper ini misalkan sekarang sudah ada teknologi apa namanya? Yang bisa ditekuk-tekuk gitu ya, layarnya sudah bisa lebih fleksibel. Itu juga merupakan teknologi-teknologi digital di masa depan. Display glass ini merupakan teknologi inputnya dan outputnya bisa dilakukan secara bersamaan dalam suatu tempat dalam bentuk kaca ya. Nah, kaca ini sangat berbeda nanti pastinya dengan teknologi yang akan ada di masa depan. Kemudian 3D virtual reality ini sudah banyak ada di dunia sekarang ya. Interaksinya sudah menggunakan AI gitu. Kemudian sensing effect ini biasanya kita bisa meng-scan ya seseorang, kemudian kita bisa tahu misalkan misalnya di sini eh, muka ya dari segi muka, apakah dia closure-nya seberapa, blink rate-nya berapa, join-nya berapa. Nah ini juga sensing effect kadang bisa dipakai juga, misalkan kita punya sekarang namanya smartwatch ya. Kita bisa tahu heart rate kita berapa, kemudian apa namanya kalori yang kita bakar berapa, itu termasuk salah satu teknologi sensing effect. Kemudian sensor network, network ini berarti lebih luas lagi ya, bisa mendeteksi vision dan juga sound yang ada di lingkungan, kemudian bisa menggunakan sistem wireless ya, contohnya Starlink gitu ya. Starlink sekarang kalau kita mau punya jaringan, bahkan misalkan mau naik gunung, mau bawa Starlink juga bisa gitu ya. Karena nggak perlu kabel yang ribet atau gimana. Tapi kalau di gunung berarti kita harus bawa power bank yang besar gitu ya, karena dia tetap harus dicolok gitu untuk modemnya, modulatornya atau modemnya. Meskipun apa namanya pemancarnya itu bisa diletakkan di mana saja, tapi tetap membutuhkan energi listrik. Kemudian robot AI ini juga sudah mulai banyak dibuat ya. Contohnya kalau di film ya ada cyborg gitu ya. Itu merupakan robot AI. Kemudian juga sudah mulai ada alat penerjemah bahasa hewan ya, agar kita bisa berkomunikasi langsung dengan hewan seperti apa. Kemudian embodied interaction. Jadi di sini tanpa harus ada mouse dan keyboard ya, jadi touch screen ya, multi touch screen tapi jadi bisa melakukan menggunakan layar itu tanpa harus ada perangkat keras yang lainnya. Nah, kemudian juga ada komputer model pena. Ini cara inputnya bisa menggunakan tulisan tangan, bisa punya virtual keyboard ya, proyektornya kecil, kamera bisa menggunakan untuk scan, dan juga bisa dilengkapi dengan personal ID. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip komputer di masa datang itu biasanya canggih pasti, jauh lebih murah ya, kemudian punya kemampuan melihat, mendengar, berbicara ya, kemudian berpikir dan biasanya dia semakin maju bentuknya akan semakin kecil. Nah, itu kemudian human interface using eye movement, jadi menggunakan pergerakan mata ya, menggunakan sensor gerakan mata, contohnya seperti ini, kita bisa melakukan movementnya, kemudian self-driving cars ini juga sudah ada ya, contohnya Tesla gitu ya. Kemudian ada tablet keping, di sini bisa dia berupa puzzle-puzzle ya. Jadi nanti bisa disatukan untuk membentuk keutuhan suatu tablet yang lebih besar. Kemudian laptop atau tablet dengan tenaga surya ini sepertinya sudah sangat dibutuhkan ya. Jadi kita nggak perlu nyari stop kontak untuk kalau misalkan tablet ataupun laptop kita sudah baterainya tinggal sedikit gitu ya. Kita tinggal cari tenaga surya saja untuk bisa menyalakan laptop ataupun tablet kita. Nah, itu kurang lebih pemaparan dari pertemuan ke-12 atau materi terakhir, yaitu tentang user testing dan juga tentang teknologi di masa depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.